Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembangunan keberlanjutan. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Yang ketiga, landasan hukum. Lalu yang keempat, tujuan. Kelima, prinsip. Yang keenam, aspek. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Tapi sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh tuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini muncul karena adanya kesadaran terhadap dampak buruk pembangunan yang merusak lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan 3 aspek utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada pengertian pembangunan berkelanjutan menurut para ahli. Yang pertama ada Emil Salim. Menurut Emil Salim, pembangunan adalah proses yang menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan manusia. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada kepentingan manusia, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, itu ada dari Ignaz Kaleden. Menurut Ignaz Kaleden, pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, sambil tetap menjaga keseimbangan antar kepentingan. Jadi, setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus mendapatkan manfaat tanpa merugikan yang lain. Yang ketiga, itu dari Sofyan Effendi. Menurut Sofyan Effendi, pembangunan harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu teknologi, kelembagaan, dan potensi masa depan. Hal ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga harus berkelanjutan dan harmonis untuk generasi mendatang. Selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama ada TAP MPR nomor 4 1999 GBHN, garis-garis besar haluan negara, adalah pedoman arah pembangunan nasional sebelum diganti dengan RPJP atau RPJMN. Dalam TAP MPR ini ditegaskan bahwa pembangunan harus seimbang, tidak hanya fokus pada ekonomi, tapi juga memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Ada aturan tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, tanggung jawab perusahaan yang mencemari lingkungan, serta hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang sehat. Yang ketiga ada Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 33 Ayat 4. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya, pembangunan ekonomi harus adil, tidak merusak alam, dan tetap menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan supaya alam tetap sehat dan bisa mendukung kehidupan manusia dan hewan. Contohnya, tidak menebang hutan sembarangan, mengurangi sampah plastik, dan menjaga air tetap bersih. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup agar masyarakat hidup lebih sehat, nyaman, dan bahagia. Contohnya, memfasilitasi kesehatan, memperbaiki pendidikan, dan menyediakan air bersih. Yang ketiga, menghindari kerusakan alam demi masa depan, supaya generasi berikutnya tetap bisa menikmati alam yang indah dan sumber daya yang cukup. Contohnya, menggunakan energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, mengurangi polusi udara, dan melestarikan satwa langka. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi agar semua orang punya kesempatan yang sama untuk hidup yang layak tanpa diskriminasi. Contohnya, menciptakan lapangan kerja yang adil, membantu masyarakat miskin, dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.
Ada beberapa prinsip kehidupan berkelanjutan. Yang pertama, menghormati dan memelihara komunitas kehidupan. Ini artinya kita harus saling peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, seperti bergotong royong membersihkan lingkungan dan jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Tujuannya agar semua orang punya akses yang sama ke makanan yang bergizi. Ini bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak menyisakan makanan. Yang ketiga, kesehatan. Pastikan semua orang punya akses ke layanan kesehatan yang baik. Jadi kalau sakit, semua orang bisa berobat dengan mudah. Yang keempat, ada pendidikan berkualitas. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan pendidikan, kita bisa dapat pengetahuan dan keterampilan yang berguna di masa depan. Yang kelima, kesetaraan gender. Poin ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kesempatan yang sama. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek utama pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan poin di bagian ekonomi. Ekonomi yaitu pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Maksudnya, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan cepat, tetapi juga harus konsisten, tahan lama, dan bermanfaat jangka panjang. Contohnya itu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengembangkan usaha yang ramah lingkungan. Yang kedua ada lingkungan pelestarian alam dan sumber budaya. Artinya, pembangunan tidak boleh merusak alam, dan sumber daya alam harus digunakan secara bijak agar tidak habis atau menimbulkan kerusakan. Contohnya itu, reboisasi, mengurangi pencemaran, menjaga kebersihan air dan udara, serta menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga ada sosial. Sosialnya itu keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Maksudnya, pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja. Pemerataan dan keterlibatan masyarakat penting agar semua orang bisa ikut berkontribusi. Contohnya, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Kesimpulan presentasinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan dengan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Landasannya ada di TAP MPR Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Tujuannya menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, menghindari kerusakan alam, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Prinsip utamanya adalah menghormati komunitas hidup, memastikan pangan cukup, layanan kesehatan, pendidikan merata, dan kesetaraan gender. Pembangunan ini menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri video pembelajaran tentang pembangunan berkelanjutan, kami ada kuis yang harus dikerjakan. Kerjakan dengan jujur ya. You